Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Digital Commerce Marketing and Advertising Strategies and Tools. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri, ada Dian Farhansyah, Deanda Bevani, Lukman Fadilah, Hana Milenia, dan juga Venus Oktananda. Untuk outline yang akan kami bawa, yang pertama ada type of digital marketing, yang kedua ada the website as a marketing platform, yang ketiga ada traditional online marketing and advertising tools, yang keempat ada social, mobile, and local marketing and advertising, yang kelima ada customer retention strategies, dan yang terakhir ada pricing strategies. Untuk yang pertama adalah 5 tipe digital marketing. Nah, jadi sebenarnya digital marketing ini masih menjadi kasus utama, di mana biasanya para perusahaan itu membangun situs website masih menggunakan langkah pertama, dan teknik pemasaran online tradisional masih menjadi pembangkit utama dalam penciptaan brand. Namun sebenarnya marketers itu perlu mengambil pandangan lebih luas tentang bagaimana cara pemasaran online. Nah, di sini dijelaskan terdapat 5 elemen utama dari perancangan pemasaran multi-channel. Yang pertama ada situs website, yang kedua ada traditional online marketing, yang ketiga ada social marketing, yang keempat ada mobile marketing, dan yang terakhir ada offline marketing. Next. Nah, outline yang kedua yaitu the website as a marketing platform. Nah, di sini tuh menjelaskan mengenai 4 fungsi utama dari website sebagai online marketing. Yang pertama adalah mendirikan identitas sebuah brand dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada customer. Yang ketiga, membentuk customer experience. Dan yang terakhir adalah menarik brand dengan jangkauan marketing message yang lebih luas. Nah, traditional online marketing itu dibagi menjadi ada 5 advertising tools. Yang pertama itu ada search engine marketing. Yang kedua ada display ad marketing. Yang ketiga ada email and permission marketing. Ada affiliate marketing, viral marketing, dan yang terakhir ada lead generation marketing. Nah, bahas yang pertama yaitu search engine marketing. Jadi di sini dibahas ada 2 tipe search engine advertising. Yang pertama itu adalah organic search. Organic search adalah hasil yang muncul di search engine sesuai pada saat pengguna mengetik keyword. Kayak misalnya kita melakukan searching jurnal. Nah, itu kan langsung berdasarkan keyword apa yang kita cari. Kalau misalnya paid inclusion itu hasil yang muncul di search engine menggunakan sistem berbayar. Jadi search engine halaman yang ditampilkan itu nanti itu ada kayak paid-nya, atau misalnya kayak ada halaman untuk ke halaman yang berbayar gitu. Terus juga ada search engine optimization. SEO di sini berperan untuk menaikkan peringkat sebuah website di halaman mesin atau search engine melalui pencarian organik yang tadi udah dijelasin. Kayak contohnya tuh Google telah mengembangkan kayak ada panda, penguin, hummingbird, dan juga ada knowledge graph. Terus yang terakhir ada search engine issues atau permasalahan dari search engine. Itu ada 3 yang dibahas di sini, yaitu ada link farms. Link farms merupakan tindakan suatu website atau blog yang secara itu diperuntukkan untuk mengumpulkan link-link dari alamat-alamat tertentu. Jadi dalam satu website itu, dan itu ada satu link yang bisa menghubungkan ke link-link yang lain gitu. Terus yang kedua ada content farms, yaitu menerbitkan ratusan hingga ribuan artikel. Ya biasanya itu tidak relevan. Biasanya kan kita buka satu halaman tuh di bawahnya biasanya ada artikel-artikel yang tidak relevan dengan halaman yang kita buka. Terus yang terakhir ada click fraud. Click fraud adalah pay per click atau paid inclusion, halaman paid inclusion secara ilegal untuk meningkatkan pendapatan situs itu sendiri. Biasanya ditemukan di halaman atau situs yang ilegal. Lalu yang kedua ada display ad marketing.
di mana diketahui bahwa pada 2016 lebih dari 48 pengeluaran pada suatu perusahaan ini dialokasikan pada digital marketing. Dan top 5 perusahaan yang menggunakan display ads itu yaitu Facebook, Google, Twitter, Yahoo, dan Verizon. Di kiri sini kita dapat melihat tipe-tipe bentuk-bentuk dari display ad marketing sendiri, dan berbagai jenis ini, berbagai bentuk ini dirancang untuk membantu pengiklan menerobos noise atau traffic pada suatu website yang biasanya tinggi karena jumlah tayangan iklan bergambar yang dapat dilihat pengguna biasa dalam hari tertentu. Next. Nah, di sini ada beberapa macam jenis display ads. Yang pertama ada banner ads yang merupakan bentuk iklan paling tua, paling kurang efektif, dan biaya terendah pada online marketing. Ini dia serupa dengan publikasi iklan tradisional. Ketika diklik akan membawa customer ke website pengiklan dan sumber iklan akan mengobservasi behavior pengguna. Di mana banner ads ini biasanya suatu section persegi pada suatu website gitu. Lalu ada rich media ads, ini iklan yang menggunakan animasi, suara, dan interactivity dengan menggunakan Flash, HTML5, Java, dan JavaScript. Iklan ini menggunakan video dan diketahui bahwa ternyata iklan yang menggunakan video ini 6 kali lebih berpotensi dikunjungi oleh pelanggan dengan yang mengetik iklan tersebut, mengetik URL pada search engine, atau menelusuri website tersebut. Lalu di sini juga dibahas bahwa terdapat interstitial ad, di mana merupakan iklan di antara destinasi halaman website. Biasanya kita ketika ingin membuka website dan kita ingin berpindah website, akan muncul suatu pop-up yang besarnya selayar device kita, itu merupakan interstitial ad. Lalu yang ketiga ada video ads yang merupakan iklan digital yang serupa dengan iklan TV yang muncul sebagai komersil in-page video atau sebelum komersil atau konten video tersebut. Dan ketika atau setelah suatu konten ini. Bentuk iklan ini merupakan salah satu bentuk yang cepat bertumbuh, cepat berkembang karena lebih banyak interaksi yang didapatkan dari pelanggan. Interaktif digital video diketahui memiliki dampak yang lebih besar daripada non-interaktif video, dengan interaction rate 3-4 kali lebih tinggi dan brand awareness 50% lebih tinggi. Lalu yang keempat ada sponsorships, di mana ini merupakan bentuk kerjasama berbayar antara pengiklan dengan suatu situs atau suatu informasi, suatu acara atau suatu venue yang dapat memperkuat brand secara positif namun tidak terlalu komersial. Next. Lalu dijelaskan juga istilah-istilah yang ada pada digital display ad marketing ini, yaitu ada native advertising, content marketing, dan advertising network. Native advertising di sini dijelaskan bahwa ini merupakan iklan yang serupa dengan editorial konten atau iklan lama. Dan ini sering ditemukan pada sosial media dan berupa ads yang berada pada sebuah section gitu. Misalkan di Instagram kita dapat melihat suatu advertisement, suatu iklan pada suatu post. Lalu ada content marketing yang ini membuat kampanye konten untuk brand dan kemudian mencoba mengamankan penempatan di berbagai situs, artikel, infografik, dan studi kasus. Tujuannya untuk meningkatkan pengunjung pada website perusahaan, search ranking, dan brand engagement melalui sosial media. Lalu ada advertising network, di mana advertising network ini dapat menghubungkan pengiklan dan jaringan periklanan dan menjual periklanan tersebut dan pemasaran peluang slot untuk perusahaan yang ingin membeli exposure ke audiens online. Jadi advertising network ini sistemnya hampir sama seperti auction atau lelang, tapi berupa iklan. Next. Lalu dijelaskan juga ada advertising exchanges, programmatic advertising, dan real-time bidding. Dan dijelaskan juga bahwa exchange adalah digital marketplace yang menggunakan metode automated auction-based atau programmatic advertising untuk menyamakan supply dan demand pada online ad. Ad exchange ini akan memungkinkan kita sebagai pengiklan untuk menawar secara real-time pada audiens ini terhadap yang lain pengiklan dan kemudian mengelola penempatan iklan, akuntansi, dan pengukuran untuk perusahaan. Ad Exchange menawarkan skala dan efisiensi global yang lebih luas. Lalu ada programmatic advertising yang menggunakan proses real-time bidding untuk mencocokkan keinginan pengiklan dengan display ads dan publisher supply dari ruang halaman web. Next. Oke, lalu selanjutnya itu ada display advertising issue. Yang pertama itu ada ad fraud,
lalu ada visibility, ada juga adblock. Yang pertama itu ada ad fraud, itu merupakan penipuan iklan dengan cara melakukan pemalsuan lalu lintas web ataupun seluler, dan kemudian akan tercatat banyak yang tertarik pada iklan tersebut dengan cara mengklik. Padahal hal tersebut tidak pernah terjadi. Ada 4 cara penipuan iklan yang dilakukan. Yang pertama itu menyewa bot yang dapat terus-menerus mengunjungi iklan pada website tersebut. Terus kemudian itu ekstensi browser dapat memasukkan iklan ke situs web penayang premium, lalu mencantumkan iklan sebagai tersedia di bursa iklan terprogram. Terus habis itu ada perusahaan penargetan iklan dapat membuat bot yang meniru perilaku pembeli sebenarnya, dan kemudian menagih pengiklan untuk berhasil menargetkan konsumennya. Lalu yang terakhir itu ada mempekerjakan orang di negara-negara dengan upah rendah untuk mengklik iklan menggunakan server proxy. Selanjutnya itu ada visibility. Visibility itu tidak terlihatnya tampilan iklan. Penelitian terbaru dari Google mengungkapkan bahwa 56% tayangan yang disajikan di seluruh platform iklan bergambarnya, termasuk double click, tidak dapat dilihat. Penyebab itu karena yang pertama itu tidak ada mekanisme untuk mengukur berapa banyak orang yang benar-benar melihat iklan online yang telah ditayangkan. Lalu sebagian besar iklan yang ditayangkan muncul di bagian bawah, jadi tidak terlihat oleh pengunjung website tersebut. Selanjutnya itu ada adblock. Adblock itu berfungsi untuk menghilangkan iklan bergambar, jadi iklan yang terdapat pada website tersebut tidak muncul. Biasanya penggunaan adblock ini digunakan oleh customer atau user-user yang orang-orang yang generasi-generasi muda. Next. Lalu selanjutnya itu ada email marketing. Email marketing itu penyebaran informasi atau promosi dari perusahaan melalui email kepada pelanggannya. Dibandingkan dengan pemasaran lainnya, email marketing ini tidak ada biaya untuk pengiriman informasi atau promosi kepada pelanggannya. Namun masih terdapat biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan nama-nama pelanggan yang akan menerima email promosi tersebut. Jadi untuk mendapatkan pelanggan mana saja yang untuk menerima email marketing tersebut, perusahaan biasanya membayar. Terus habis itu selanjutnya ada affiliate marketing. Affiliate marketing itu adalah bentuk pemasaran di mana perusahaan membayar komisi. Biasanya perusahaan akan membayar sekitar 4-20% kepada partner iklannya. Lalu selanjutnya ada viral marketing. Pemasaran yang menyampaikan pesan perusahaan oleh pelanggan untuk disampaikan kepada teman, keluarga, ataupun kolega. Sama halnya dengan promosi dari mulut ke mulut, tetapi yang berbeda dari viral marketing ini dilakukan secara online. Selanjutnya ada lead generation marketing. Lead generation marketing ini adalah proses menarik perhatian dan menjadikan mereka yang sudah menunjukkan rasa ketertarikan terhadap brand. Lead generation marketing juga itu bisa dibilang sebagai cara yang dilakukan untuk mendorong orang-orang sampai mereka membeli produk setelah ketertarikan pertama kali. Next. Lalu yang selanjutnya ada social, mobile, and local marketing and advertising. Sini ada 3. Yang pertama itu ada social marketing and advertising, yaitu pemasaran atau periklanan sosial melibatkan penggunaan jaringan sosial dan komunitas online untuk membangun merek dan mendorong pendapatan penjualan. Lalu ada juga mobile marketing and advertising, itu adalah aktivitas pemasaran yang menggunakan perangkat seluler seperti promo teks dan aplikasi melalui push notification. Lalu juga mobile marketing merupakan strategi marketing yang wajib dilakukan saat ini. Terus ada contoh dari mobile marketing and advertising, itu adalah strategi mobile marketing, app-based marketing, in-game mobile marketing, QR code, location-based marketing, mobile search ads, mobile image ads, dan SMS. Selanjutnya itu ada local marketing, the social mobile local nexus, hubungan antar pengguna jaringan sosial, pengguna perangkat seluler, dan belanja lokal oleh konsumen. Selanjutnya akan dibahas mengenai strategi-strategi yang bisa dilakukan secara online. Yang pertama adalah multi-channel marketing atau message integration. Jadi di sini
mengintegrasikan pemasaran secara online dan juga offline. Jadi di era yang digital ini nggak mungkin kalau pemasaran dilakukan secara offline aja, pun masih harus digabungkan online dan offline karena kalau online saja nggak akan bisa mencakup semua kalangan. Dan online marketing ini bukan cuma satu-satunya cara untuk menarik pelanggan, tetap perlu ada offline marketing agar bisa menangkap konsumen yang lebih luas lagi. Lalu strategi yang kedua ini adalah strategi customer retention. Customer retention ini bagaimana caranya kita untuk mempertahankan pasar kita, pelanggan kita yang udah ada. Caranya adalah yang pertama dengan one-to-one marketing atau personalized marketing. Jadi pada one-to-one marketing ini membuat segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan individu, menargetkan pesan pemasaran khusus untuk segmentasi individu ini dan juga memposisikan produk menjadi benar-benar unik. Jadi merupakan bentuk akhir dari segmentasi pasar, targeting and positioning, di mana segmen akhirnya itu adalah individu. Lalu yang kedua dari customer retention ini ada behavioral targeting. Jadi di sini melibatkan penggunaan perilaku online dan offline konsumen untuk menyesuaikan pesan iklan yang disampaikan kepada mereka. Biasanya dilakukan secara real time dan juga biasanya dalam waktu nyata. Di sini bisa melihat dari histori pembelian, juga histori pencarian. Jadi di sini menggabungkan hampir semua data perilaku online konsumen ke dalam kumpulan area minat, lalu iklannya itu disampaikan berdasarkan minat atau behavior customer tersebut. Selanjutnya ada customization dan customer co-production. Jadi customization ini merupakan lanjutan dari personalisasi atau one-to-one tadi, dan yang dipersonalisasi ini nggak cuma pesan pemasarannya aja, tapi juga produk yang diiklankan ini benar-benar sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu sedangkan customer co-production ini, jadi pengguna ini benar-benar memikirkan inovasi dan membantu menciptakan produk baru. Jadi bedanya antara customization dan juga customer co-production, kalau customization ini hanya produknya yang diiklankan ini lebih personalized, tapi kalau customer co-production di sini pengguna bisa benar-benar mengcustom produknya gitu. Misalnya contohnya pada situs Nike ID, di situ pengguna user atau konsumen bisa mengcustom sepatunya dari bahannya, warnanya, dan juga gambar-gambarnya. Contoh lain dari customer co-production ini termasuk workshop dan juga crowdsourcing. Lalu yang ketiga dari customer retention ada customer service. Di dalamnya ada frequently asked question. Ini juga udah common untuk dilakukan, berisi daftar pertanyaan dan jawaban umum berbasis teks untuk memberikan cara yang paling murah mengantisipasi dan mengatasi masalah pelanggan. Dan yang kedua ada real-time customer service chat system. Biasanya pada situs-situs website sebuah brand itu ada real-time chatting dengan customer service, di mana di sini customer service dapat memberikan arahan, menjawab pertanyaan, dan juga memecahkan masalah gangguan teknis yang dapat mematikan penjualan. Jadi bisa memecahkan masalah customer sehingga customer akan tetap membeli produk kita. Lalu yang ketiga di sini ada automated response system, di mana mengirimkan konfirmasi pesanan melalui email dan respons atas pertanyaan yang dikirimkan melalui email. Di sini biasanya mungkin diberikan automated response jika customer menanyakan di luar jam kerja customer service-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pricing strategy, khususnya untuk era ekonomi digital. Jadi yang pertama akan kami jelaskan adalah tentang pricing itu sendiri. Pricing adalah pemberian harga pada suatu barang atau jasa. Nah, pertumbuhan kebutuhan akan teknologi digital menyebabkan timbul transparansi harga antar perusahaan dengan kompetitornya, karena sekarang customer bisa saling membandingkan harga satu sama lain antar penyedia produk atau jasa melalui internet. Nah, transparansi harga tersebut menimbulkan persaingan antar harga yang terjadi antar perusahaan, dan setiap perusahaan itu berusaha untuk menggunakan pricing strategi untuk meningkatkan daya saing mereka. Next. Nah, di sini ada kurva demand atau kurva permintaan. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi sebuah permintaan dan semakin sedikit kuantitinya di pasar, maka harga dari produk atau jasa tersebut semakin tinggi.
Begitu pula sebaliknya, jika kuantitinya semakin banyak, maka harganya akan semakin turun. Nah, diibaratkan di sini ada titik P1 dan Q1 yang mana adalah titik optimum dari jumlah kuantiti dari suatu barang dan harga yang ditawarkan kepada customer. Nah, kita ketahui bahwa customer itu banyak jenisnya dan ada customer yang rela membayar untuk sebuah barang dengan harga setinggi-tingginya. Tapi ada juga customer yang tidak mau membayar dengan harga bahkan harga pasaran yang ada di pasar. Ia ingin mendapatkan sebuah barang dengan harga serendah-rendahnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada banyak psikologi seorang customer. Makanya setelah ini kami akan menjelaskan pricing strategi dari setiap perusahaan yang berhubungan dengan customer. Next. Ini contoh-contoh pricing strategi terutama di ekonomi digital. Yang pertama yang mungkin sekarang sedang populer adalah free or freemium, di mana setiap platform digital yang sekarang banyak dinikmati oleh masyarakat itu menawarkan dua jenis layanan, yaitu layanan free dan layanan freemium. Contohnya pada YouTube. YouTube menawarkan layanan yang free, di mana kita bisa mengakses YouTube dan mengakses konten-konten yang ada di YouTube secara gratis. Namun, YouTube juga menawarkan layanan premium, yaitu layanan berbayar untuk mengakses platform YouTube. Nah, di antara free dan premium ini terdapat perbedaan yang menyebabkan customer itu akan memilih mereka mau yang mana. Mau mengakses secara gratis namun mendapatkan konten-konten yang mungkin tidak sebaik konten-konten premium atau membayar per bulannya untuk mendapatkan konten-konten premium. Seperti itu. Contoh paling gampang adalah iklan dan kalau YouTube contohnya adalah YouTube Music. Nah, sementara contoh di sini adalah Spotify. Spotify menerapkan pricing strategi yang sama. Yang kedua adalah versioning. Contohnya adalah Netflix. Jadi versioning ini di mana sebuah platform online atau sebuah perusahaan menawarkan beberapa versi dari harga dan produk yang ditawarkan kepada customer. Untuk contoh, sebenarnya Netflix itu hanya menawarkan versi basic dari produknya, yaitu menonton via device manapun, hanya bisa diakses satu device, lalu punya kualitas HD dan dibayar 109.000 per bulan. Nah, tapi Netflix di sini pintar. Netflix tahu bahwa ada orang-orang yang rela membayar lebih untuk mengakses konten premium atau yang paling baik, namun ada juga orang-orang yang tidak ingin membayar bahkan untuk versi basicnya. Makanya Netflix membuat versi yang lebih rendah dan versi yang lebih tinggi. Di sini ada versi mobile, basic, standar, dan premium. Sehingga setiap versi dari produk yang ditawarkan Netflix itu punya customer-nya masing-masing dan dengan fasilitas yang ditawarkan masing-masing. Dan customer bebas memilih kira-kira versi mana yang cocok untuk diri. Next. Yang berikutnya ada bundling. Bundling ini ibarat kata kalau kita beli sebuah produk di swalayan itu beli satu dapat satu atau beli satu dapat satu lagi dengan harga yang lebih murah. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, bundling ini juga diterapkan di berbagai platform digital. Salah satunya dan yang paling marak diterapkan biasanya itu untuk penjualan game. Di mana misalkan ada game terbaru, game versi 3 gitu misalnya ya, itu harganya 100.000. Tapi kalau kamu ambil versi 3, 2, dan 1, versi sebelum-sebelumnya, itu harganya cukup 120.000. Misalkan seperti itu. Itu banyak sekali sekarang strategi bundling yang dilakukan di ekonomi digital. Nah, yang terakhir, ini adalah dynamic pricing and flash marketing, di mana harga dari sebuah jasa atau produk itu berubah-berubah, dinamis, tergantung dari kebutuhan si customer-nya, dan tergantung kondisi saat itu. Contoh yang paling mungkin sering kita jumpai adalah Grab dan Gojek, di mana kita tidak bisa mematok harga secara pasti berapa sih kita menggunakan jasa Grab atau Gojek. Karena harga untuk memakai jasa Grab atau Gojek itu tergantung layanan apa yang kita pakai dan seberapa jauh jarak yang kita ingin tempuh. Semisal dari daerah
A ke titik B itu mungkin 5.000, tapi dari A ke C itu bisa 7.000 karena lebih jauh. Nah, tapi itu pun bisa berubah juga tergantung kondisi keadaan. Contoh, ketika hujan, nah harga di Grab atau Gojek itu biasanya naik. Kenapa? Karena permintaan itu semakin naik, namun mitra Gojeknya atau mitra ojeknya itu biasanya semakin sedikit karena banyak yang berteduh dan sebagainya. Makanya dinamakan dynamic pricing and flash marketing karena pricing strateginya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan customer dan memerhatikan kondisi sekitar. Seperti itu. Next. Ya, mungkin itu dari penjelasan kami, terus ditutup dengan pricing strategi. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Silakan diskusi di kolom komentar jika ada. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.